Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Mugi kita tansah pinaringan sehat inggih menika dhateng iman kita, dhateng paugeran kita, inggih menika agami kita ingkang kita anut. Mugi tansah pinaringan rezeki inggih menika arupi habegan ingkang tasih mlebet medal dhateng raga kita. Lestantun mboten hanyelahi janji. Amin. Nah, selamat jumpa kembali dengan saya Mbak Mutahir. Bahwasanya kemarin ya dan tadi barusan ini saya mendapat permintaan bagaimana perihal atau solusi tentang rumah tangga yang mengalami keretakan akibat kehadiran pil atau bil. Bukan pil KB ya, bukan ya, atau pil sakit kepala, bukan. Nah, dalam hal ini berumah tangga tidak hanya sekedar untuk kalah menang, menang kalah, kalah kalahan, menang menangan, tidak, tapi suatu komitmen bagaimana menjalin suatu rumah tangga yang samawa. Rumah tangga itu kompleks dulur, ya, sangat kompleks. Ingat dulu waktu berjanji di depan penghulu, saling menjaga, saling melindungi, saling menyayangi, kan demikian. Nah, sampai hal-hal demikian terjadi, apa masalahnya, sebabnya? Nah, dari konten-konten kemarin kan sudah saya jabarkan kenapa sampai suami demikian, kenapa sampai istri melakukan hal demikian. Baik, tapi kali ini kebanyakan yang bertanya itu, mohon maaf, nun sewu. Yang bertanya tentang hal demikian, solusinya yaitu melalui jalan spiritual, ya. Bagaimana ngerem atau katakanlah menghentikan kelakuan suami yang suka tumindak sedeng. Nah, bahasa Jawanya tumindak sedeng culika itu melakukan suatu katakanlah pelanggaran dalam rumah tangga, yaitu tidak bisa menjaga janjinya, menjaga, melindungi, menyayangi, yaitu dengan wanita yang lain atau selingkuh. Nah, bagaimana Mbak caranya agar suami saya berhenti demikian? Begitu. Tapi saya tidak mau cerai karena saya mengingat anak-anak janji saya dulu. Dan lagi pula saya malu dengan keluarga, apalagi saya seorang ibu wanita, kan begitu. Dengan demikian Mbah, saya bisa menjaga harkat martabat sebagai seorang wanita, mewakili wanita seluruh dunia, bahkan Indonesia, kan demikian. Nah, bagaimana caranya Mbah agar suami saya tidak bisa katakanlah berbuat hal demikian di luaran selain dengan saya? Saya punya hak Mbah, saya resmi, saya katakanlah punya SIM, surat izin kan demikian. Oke. Dengan cara jalan katakanlah spiritual, yaitu melumpuhkan kelakuan atau tindakan suami yang suka selingkuh atau jajan di luaran. Baik. Sebenarnya caranya itu sebenarnya mudah ya, tergantung dari niat kita untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang katakanlah paling mudah dan yang paling sulit. Tapi ingat, jerbasuki mawa beo, artinya kurang lebih penerjemahan bebasnya yaitu setiap perjuangan, memperjuangkan baik itu yang sifatnya hak atau batil, buruk atau baik, membutuhkan pengorbanan, yaitu waktu, tenaga, biaya, pikiran, bahkan nyawa sekalipun kita pertaruhkan untuk merebut atau mempertahankan hak kita atau hak suami atau istri. Baik, yang dibutuhkan untuk istilahnya orang Jawa itu mengatakan peluh. Kalau saya artikan peluh itu sangat-sangat ya amit ya nun sewu, ini bukan ngomong jorok tapi apa adanya, atau bahasa haluse
mateni pelanangan bojone, kan begitu. Baik, yang kita butuhkan demikian tadi, yaitu celana dalam Anda ya. Kalau bisa celana dalam yang berwarna hitam, jangan sampai yang berwarna lain. Umpama ini celana dalam ya, celana dalam yang berwarna hitam. Terus yang kita butuhkan kedua adalah tempurung kelapa. Kalau orang Jawa ngomong ini umpama tempurung kelapa, batok kelapa ya. Itu. Dan yang ketiga adalah katak, umpama ini katak, kodok. Yang lebih bagus adalah kodok bangkong, katak bangkong, kodok bangka, katak buduk, istilahnya begitu. Nah, itu yang kita butuhkan. Tapi sebelum melakukan itu ya, kita kumpulkan tadi, kita harus tanamkan niat yang kuat, tekad, nekat, sikat. Tekad yaitu yang ada di dalam diri kita, yaitu hati kita, pikiran kita. Mental spiritual harus dipersiapkan dengan matang. Ya. Setelah itu baru kita melakukan puasa. Nah, sebelum melakukan puasa kita bersih, yaitu dengan mandi, ya, keramas, bersih pokoknya. Setelah itu baru kita tenangkan diri kita sebelum melakukan hal semacam demikian. Tekad, nekat, sikat. Karena adanya apa? Tekad yaitu hati pikiran, ya, tekad, nekat itu tindakan, ya. Sikat adalah peluang. Dalam arti peluang di sini, jangan sampai mengganggu aktivitas Anda sebagai ibu rumah tangga atau membengkalaikan pekerjaan yang lain. Nah, bila itu memang harus dijalani. Oke. Setelah melakukan itu, baru puasa. Ya. Puasa niatnya adalah niat ingsun poso kanggo ngendhek kelakuane bojo sing seneng tumindak selingkuh. Itu. Nah, itu dibaca. Nah, terus puasanya harus membaca doa atau istilahnya mantra atau wirid. Bebas ya, sesuai dengan keadaan atau agama yang kita anut atau keyakinan. Kalau umat beragama Islam membaca dengan Ya Allah, Ya Khohar, Ya Allah, Ya Jabar. Itu dilakukan selama 7 hari. Ya, itu. Atau dengan menggunakan bahasa hati kita. Atau bahasa turunan kita, bahasa daerah kita. Yang artinya bahwa gini. Tuhan merestui tindakanku. Gusti Allah yang midi memberikan apa yang kupinta dengan adanya niat ini, menggunakan bahasa daerah masing-masing atau keyakinan agama masing-masing. Setelah 7 hari selesai ya, tadi yang sudah disiapkan tadi, celana dalam hitam. Kenapa harus hitam? Nah, hitam itu sifatnya menyerap. Sifatnya menyerap. Energinya sangat kuat. Maginya gitu, ya, hitam. Setelah itu, ambil katak atau kodok bangkong, kodok bangka, katak buduk tadi ya, masukkan ke dalam celana dalam yang berwarna hitam. Nih, dibungkus begini, bungkus ya, atau dibuntal ya, dibuntal. Terus tempurung ini ya, tempurung gunanya untuk mewadahi ini katak yang dibungkus pakai celana dalam bunda atau ibu atau istri. Masukkan belum? Nah gini. Tapi sebelum itu ya, sebelum itu Anda harus mempersiapkan itu ya, galian lubang yang ada di tanah. Umpamanya tingginya ini 10 ya, tingginya ini 10 ditambahi 5 cm. Kalau ini lebarnya 10, dikit aja, cuma tambahi 2 cm ya, tambahi 2 cm, tambahi 2 cm, 1 cm, 1 cm. Kalau tingginya ini 10, bagus-bagus ditambahi 5 cm segini ya.
Setelah itu dimasukkan, baru ganti masukkan dalam keadaan posisi tengkurap begini. Nah, begini. Dimasukkan dalam keadaan ini lubang, dimasukkan begini ya. Dimasukkan ya. Setelah itu baru ditimbun. Ditimbun yang padat. Ditimbun yang padat, ditekan, dimasukkan yang padat. Tempuru yang ada katak di bungkusan celana dalam Anda. Nah, setelah itu biarkan. Ciri khas daripada ilmu peluh pelanangan ini yaitu bila katak ini mati di dalam, katakanlah maaf ya, yang dibungkus pakai celana dalam hitam dalam tempurung, dipendam, diuruk, istilahnya Jawa Jawa, diuruk, ditimbun lagi, yaitu bahwasanya nanti suami Anda tidak akan bisa melakukan suatu aktivitas kejantanannya terhadap wanita yang lain atau apabila dibuat selingkuh. Otomatis peluang untuk kata ini lepas tidak mungkin. Kalau sampai kata ini lepas, mungkin dalam kurun waktu, berarti bisa pulih lagi. Tapi kalau ini dipres ya, antara ini dengan ini dipres, terlalu pres jangan ya. Pokoknya ini nancep gini ke tanah, nancep gini. Ini jaraknya sekian, nah baru diuduk sekian yang paket, tidak mungkin bisa lepas. Demikian penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat bagi bunda, para ibu, para wanita dalam rumah tangga mengalami hal demikian. Katakanlah pihak suami tidak menepati komitmennya untuk menjaga, menyayangi ataupun melindungi. Tapi ingat, segala sesuatu itu ada batasnya, ya. Tapi jangan lupa untuk tetap berusaha. Umpama katakanlah kita ke Jakarta, walaupun naik sepeda angin, sepeda kayu, sepeda pancal, tidak peduli seminggu atau sebulan, kayulah akan sampai. Walaupun naik pesawat rencananya, kalau tidak beranjak dari rumah untuk berangkat ke bandara, naik pesawat sampai turun sampai ke tujuan, nggak akan mungkinnya nyampe. Walaupun katakanlah mahal, murah sekalipun, walaupun jalan kaki ke Jakarta sebulan 2 bulan, kalau memang diniati akan sampai. Carilah kebahagiaan ya, jangan mencari kekayaan. Segala sesuatu yang dari hati akan nyampe pula ke hati. Segala sesuatu yang diawali dengan baik pada akhirnya nanti akan baik. Demikian para pemirsa YouTube dimanapun panjenengan berada ya, Jerbasuki Mongopyo. Setiap perjuangan yang kita lakukan membutuhkan suatu pengorbanan waktu, tenaga, biaya, pikiran, bahkan nyawa kita pertaruhkan untuk merebut hak kita atau hak Anda sebagai seorang istri. Nah, kali lain kalau ada istilahnya waktu, mungkin besok akan saya ungkap hal sebaliknya tentang bagaimana istri yang selingkuh, bagaimana mematikan gairah istri kita yang selingkuh. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, bila mungkin ada tutur kata yang kurang mengenakkan di hati Anda, atau mungkin penjelasan saya kurang lengkap, saya mohon maaf. Tapi apapun, segala sesuatu diawali dengan baik, semua akan baik. Segala sesuatu yang diawali dari hati akan nyampe ke hati. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Mugi kita tansah pinaringan sehat inggih menika iman kita, tansah pinaringan rezeki ingkang agung inggih menika hantugan kita. Amin amin amin. Sampun ngantos kita islanipun ketelaya ing tembe wingking. Mugi kita selamat awal ngantos ing akhir.